sekarang saya telah berada di bandara kita Soekarno-Hatta. Hari telah menunjukkan jam 6:11, artinya dalam setengah jam lagi kami terbang ke Malaysia sana dalam acara pelatihan. Semoga pengetahuan yang kami bawa ke sana bermanfaat buat orang sana dan bangsa kita, ya, bangga bagi bangsa kita. Walau saya dalam keadaan kondisi masih COVID, tapi tugas harus dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan sangat tinggi dan kerja. Malam terlalu cepat berjalan, hadirkan gelas selimut di hatimu. Dalam besar kau dapatkan cinta baru. Kepada pesawat kami ucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara selamat pulang ke tanah air. Kapten Muhammad Hamzah dan anak-anak kami. Ya, oke, kita telah sampai di Kuala Lumpur, Balai Ketimbaan Dalam Negeri. Alhamdulillah semua tiba dengan selamat dan kita siap bekerja di sini. Bismillah. Halo, sekarang lagi jalan-jalan pusing-pusing lihat kota Kuala Lumpur yang aduhai. Walaupun sedikit macet tapi tak separah yang Jakarta. Semoga perjalanan ini nggak macet aja. Gila. Hai sahabat semua, sekarang kita lagi keliling sejenak di Kuala Lumpur sebelum besok meluncur ke Melaka dan lusanya kita di kelas. Sekarang kita menikmati suasana Kuala Lumpur dengan rakyatnya yang baik-baik dan sopan. Kami senang di sini. Kami bahagia terhubung dengan orang-orang di sini dan kami ingin menularkan apa yang baik yang ada pada diri kami sama warga-warga di sini. Oke. Kau memanggil suara hati, memberikan hasrat di jiwaku. Tak terdengar lagi suara dan tawamu kini. Sang dewaku kini telah pergi, tinggalkan sosok di nurani. Lirikku bernyanyi damaikan hatimu yang membenci. Kau memanggil suara hati, memberikan hasrat di jiwaku. Tak terdengar lagi suara dan tawa. Oke sahabat semua, sekarang kita berada di PLCC satu hari sebelum pelatihan terapi olahraga oleh Pak Benny Jaya. Kita masih menikmati keadaan di Malaysia, di Kuala Lumpur, di PLCC kemarin baru saja. Oke, nantikan berita-berita selanjutnya seputar Pak Benny Jaya dan Pancasuci serta semua. Salam. Selamat pagi. Kita sekarang sudah berada di Melaka dan akan memasuki kelas. Mari kita lihat kelas selanjutnya. Oke. Di diri kita itu alam kecil, tapi menjawabkannya harus kita. Nah, di tubuh kita manusia itu telah ditanamkan sesuatu yang memang berguna untuk kita menjalankan hidup di dunia ini, di semesta ini, yang seharusnya tak payah-payah kita mencari keluar diri kita, karena sudah ada di diri kita. Para tuan-tuan guru akhirnya mengkaji diri itu, mengkaji tubuh itu, mengkaji segala sesuatunya yang ada di tubuh dan diri ini berguna buat apa. Dan beliau mengkaji dari guru-guru dari suku Nabi kita, bahwa
tubuh kita adalah pengejauhan alam semesta. Di tubuh kita ada alam sesuatu yang terbentuk namanya, bahkan seperti daun turbi yang di sana itu, kita zahirnya juga ada. Telinga kita adalah zahirnya daun turbi. Jadi di daun turbi itu dulu satu orang malaikat. Oke. Nah, yang barusan apa namanya di sini? Warm up. Nah, push up ini tuh tidak ada hubungannya dengan tenaga dalam kita, cuma supaya nanti dia memukul kuat, karena dia disuruh buat memukul nanti. Jadi itu pemanasan saja, ya. Maksudnya baru pemanasan itu. Sekarang baru ada biar tambah panas lagi, kita pakai pernapasan. Pernapasan ini juga tidak ada hubungannya dengan tenaga dalam kita, supaya cukup panas saja. Jadi, boleh kita gagas seperti ini, kalau ini. Sudah ada. Oke. Tangan macam ini. Nah, nanti contoh nanti kita tangan ditarik begini, nafas kita ditarik ke sini, tapi tangan sengaja full, jadi kita naik mobil. Contoh ini. Sampai di sebentar. Setelah itu dorong, nafas dikeluarkan lewat mulut. Jadi seirama. Irama pahamnya senada rendah. Ini selesai, tahan dulu, baru buang. Oke, lakukan ya. Bagus, yang nafas itu bagus. Buang mulut, pada dapur. Nah, bagus. Lagi. Buang, bagus. Nah, yang itu boleh, bagus. 3, hitung sendiri. Lanjut hitung sendiri. Kalau capek berhenti, nanti ditambah. Tadi nafas. Mulai. Lagi. Jangan sadar kamera dah. Jangan sadar kamera. Tadi kan pelan-pelan sudah tahu. Oh, itu dia. Saya pada mengalami bagus, barang, ya bagus. Itu ada orang, ya. Langsung saya lihat ada dia masuk marahnya. Jadi dia penghayatan marah. Jadi 3 kali gini aja langsung kejar, langsung pukul. Jadi nggak seperti ini, ya. Jadi kalau sudah berasa begini langsung kejar aja pukul. Ya. Mata buka, teman-teman. Ya. Marah. Ya, yang maju, ya, pukul. Nah, kedorong. Dia kedorong dengan ini. Oh ya. Sebagai audio. Ada energi yang dia boleh isi sendiri. Bagus, ya bagus, pukul. Wah, gimana? Tak kena. Pintar, tak kena. Dia berasa didorong. Pintar. Lagi. Ada nolak atau gimana? Lihat, dia jadi gini. Kalau marah sedikit, dia melenceng. Takut sih, kaget dia. Dia nggak akan kena. Itu sebenarnya cuma boleh ini. Lagi coba lagi. Try. Marahnya. Biar saya punya mulut mancing. Ayo. Bagus. Tambah lagi bagus. Nggak kena. Macam dia Tak kena tak? Melenceng. Dia kalau kita tak macam ada shield tau. Iya. Bingung. Bagus. Alhamdulillah. Jadi Macam ada shield. iya. Oke. Aku sendiri. Ya, kita langsung. Udah kuatin obat capek. Ibu lagi. Iya, tak apa-apa ya. Boleh.
Jadi tak payah sebenarnya mesti bentuk dulu seperti apa ya. Kalau mengosongkan tak payah. Kalau gini juga boleh. Boleh atau boleh? Ya, kalau boleh. Kalau saya kasih tunggu. Nanti. Jadi biar kita tidak tumpang tindih ya. Yang penting hanya mengosongkan tadi saja yang kita tarik nafas ya. Pertama sekali saya ingin menekankan ribuan terima kasih kepada Pak Benny dan juga timnya, juga Pak Anwar dan timnya, serta seluruh warga pelatih hari ini pada pendapat saya pelatihan tenaga dalam Pak Benny sangat senang dipraktis dan telah proses dan penyampaian Pak Benny serta rekan-rekan mudah dipahami dan saya merasakan beruntung kerana terpilih untuk menjalani pelatihan ini dan mudah-mudahan pelatihan ini juga dapat membantu saya dalam Islam saya. Jadi sebelumnya Bapak pernah belajar tenaga dalam macam ini? Pernah beberapa kali di guru-guru yang lepas dan pelatihan Pak Benny berbeda, mudah dan tahu intisarinya. Oke, itu terima kasih. Itu wawancara kita sama Pak Ruslan. Yang pertamanya saya pernah belajar tengah dalam ni. Jadi saya rasa ini yang paling mudah dan simple lah untuk dilaksanakan. Jadi dia punya gerakan pun mudah, dia punya cara belajar pun mudah. Jadi apa yang saya dapatlah menguasai yang level 1. Level 2 saya cuma level 3 kita akan cuba baiki lah sebab dia memerlukan penyusunan ayat tu. Yang lain tu insyaAllah boleh buat. Tapi manfaat-manfaat dari pelajaran beberapa hari ini dengan Pak Anwar, dengan Pak Abin ini sudah dirasakan energinya. Ya. Apa sebelumnya Pak Anwar pernah belajar? Saya sebelum belajar 2-3 kali, 2-3 bulan tentang belajar. Lalu apa perbedaan antara sekarang? Cuma kita kata yang ini mudah. Oke. Itu sebuah keterangan dari Cikgu Anwar. Semoga pelajaran ini membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke sahabat semua, sehabis kami pelatihan dari Melaka, kami meluncur langsung ke mana namanya? Putrajaya, Masjid Putrajaya. Ke Masjid Putrajaya. Putrajaya ini adalah tempat di mana pihak pejabat-pejabat kerajaan semua bermukim di sini, kerajaan Malaysia. Bahkan itu perkantoran Bapak Najib, Perdana Menterinya Malaysia. Saja
saya nak mendalami pasal apa yang boleh saya lakukan dalam bidang saya dari segi tenaga dalam kan. Gitu. Tapi Pak Bahagia sebelumnya pernah belajar tentang tenaga dalam atau berguru? Tak pernah belajar, tapi selalu juga follow Bang Benny di Facebook. Jadi kita tengok dia kadang-kadang ada demo dia tu, terasa nak belajar lah, nak tahu sebenarnya mau tahu apa tu tenaga dalam dan apa yang boleh bantu saya dalam Di dalam private tenaga dalam ini Pak Bahagia ada lihat nggak macam kemusyrikan atau hal-hal yang dilarang? ada semuanya pasal sains, psikologi. Sekarang pun saya pun dalam belajar dalam bidang psikologi juga, jadi kita tengok benda ni tak ada pun mantra-mantra, tak ada baca jampi-jampi, semuanya lebih kepada macam psikologi dan power taktikal lah. Ya. Oke, berarti biasanya sebelumnya mungkin ada pelatihan-pelatihan hipnosis gitu ya? Ada, tapi saya lebih kepada fitness lah. Fitness. Oke. Terima kasih buat Pak Bahagia. Ini adalah bukti bagaimana tenaga dalam itu, yang dibuktikan sendiri dari wawancara kita dengan Pak Bahagia. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami melanjutkan perjalanan ke Kedah untuk mengisi acara pada tanggal 12 dan 13. Sementara kami istirahat di daerah Tapah. Kedah ini dia berbatas dengan Thailand. Kabarnya kerajaannya juga berasal dari Minang, entahlah, aku belum tahu, nanti kita lihat ya. Dan ikutin perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih. Our friend. Yang ngos-ngosan. Udah, lanjut lagi. Ya, mulai dari nafas. Buang ke mulut. Satu, lagi. Dua, bagus. Lagi. Buang. Ya, bagus. Lagi. Abbas, lenggap pukul ke kanan, angkat, bagus. Angkat lagi. Ya, pukul. Sudah, terus saya tanya, kenapa tangannya ketahan? Ada yang mendorong dari sini atau bagaimana? Mendorong. Nah, jadi yang mendorong ke dalam. Jadi ketika kita lagi memukul, Bagus. Kejar, sedang. Kembali. Kejar, lagi. Terus. Peluk, terus. Terus. Bagus, lagi. Terus, tahan terus. Kaki. Ya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dafan Mulifa. Di sini baru saja diadakan pelatihan tenaga dalam bersama Pak Benny Budaya dan hipnoterapi bersama Pak Anwar. Oke, tempatnya di Kedah, Sungai Patani, Malaysia.
Nah, di sini kita akan bincang-bincang sedikit dengan Pak peserta yang namanya Pak Raja. Pak Raja ini adalah salah satu pegawai perbandaran, Majelis Perbandaran Kajang. Nah, oke Pak. Oke, nah ini dia Pak Raja. Pak Raja adalah seorang pegawai di Majelis Perbandaran atau di kantor wali kota kalau di Indonesia ya. Kerja Bapak asli duduk di mana Pak? Oh, saya duduk di Kajang. Di sana Kajang. Jadi saya akan bertanya sedikit tentang seputar pelatihan yang sudah dilakukan tadi. Apa yang Bapak rasakan di pelatihan ini, kesan dan pesannya, pesan-pesannya? Terima kasih kepada Bapak Madafan. Okay. So sebenarnya memang kalau kita lihat hari ini latihan ataupun apa yang saya katakan satu ilmu baru pada diri saya dan merupakan satu ilmu yang sangat penting kepada semua orang. Yang mana apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah ilmu yang kita cari selama ini ataupun kalau kita katakan sebagai satu ilmu diri di mana kita mengenal diri dan kita akan mengenal kebesaran Allah Taala. Itu yang paling yang boleh saya simpulkan di sini. Sebabnya di dalam ilmu apa yang diajarkan pada hari ini tentang apa yang contoh tenaga dalam. Apa disebutkan tenaga dalam? Adakah tenaga dalam ni mempunyai pendamping? Itu yang paling penting sebab kadang-kadang di luar ramai orang beranggapan tenaga dalam berkaitan dengan pendamping. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Allah SWT itu telah menjadikan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Jadi di dalam diri manusia itu sendiri telah pun ada kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang sebenarnya manusia belum lagi mengetahui. Oke, itu pesan-pesan dan kesan-kesan dari Pak Raja. Jadi kita akan bertanya lagi tentang apa perbedaannya pelatihan hari ini dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Bapak pernah pelatihan sebelumnya atau tentang tenaga dalam atau terapi? Okey, sebenarnya saya sendiri pun pernah ada mengambil atau mempelajari ilmu rawatan. Okey. So bezanya antara yang belajar pada hari ini ia di mungkin kaedah latihan dan juga lebih pendetilan tentang cara yang disampaikan dalam latihan tadi. Sebab di luar tadi kita mungkin mengetahui contoh amalan sama ada bentuk teori, praktikal, tetapi kita tidak memahami yang lebih dalam apa sebenarnya yang kita pelajari. Sehinggalah saya datang di Sungai Petani, jumpa dengan Guru Beni, kemudian diajar tentang di manakah sebenarnya punca tenaga ataupun kuasa itu tadi. Berarti ini simple Pak ya? Ya. Simple atau secara ringkas ilmu ini dibahas di sini. Ya. Baru kali ini yang secara ringkas. Ya betul. Saya dapat memahami ilmu itu sendiri dengan lebih baik lah. Walaupun sebenarnya kita telah membaik dan saya tidak mengatakan yang ilmu tidak baik, tetapi sebenarnya apa yang saya belajar pada hari ini telah menambahkan lagi pemahaman saya tentang ilmu yang saya pernah belajar sebelum itu. Oke, terima kasih. Itu wawancara kami bersama Pak Raja. Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan mewawancarai salah satu peserta dari Kedah Malaysia, Kedah Sungai Petani Malaysia, ya, bernama Marina. Iya, Ibu Marina. Kita tanya dulu. Akak kita mau nanya nih, menurut Akak gimana sih tentang pelatihan hari ini dan kemarin kan 2 hari itu? Saya rasa pelatihan kali ini sangat bermanfaat untuk diri saya dan kerjaya saya. Khusus untuk diri saya rasa lebih berkeyakinan sebab baru belajar ilmu mengenal diri, mengenal perhubungan sekitar saya dan khusus untuk hari ini itu ilmu yang tersangat baru untuk saya. Sebab saya baru mengenal macam mana nak dapat inner energy dan kegunaannya itu sangat baik untuk jika kita niatkan untuk tujuan baik, maka ia akan menjadi sangat bermanfaat kerana kita boleh membantu orang lain. Oh iya. Sebelumnya Akak pernah nggak sih ikut pelatihan-pelatihan seperti ini kayak hipnotis atau tenaga dalam? Sebelum ni tak pernah.
sebelum ni saya ikut NLP. NLP itu satu ilmu untuk agak dekat dengan hipnosis sebenarnya, tapi dia lebih mengajar kepada teori kekuatan minda, tetapi khusus itu tidak banyak praktikalnya seperti yang saya belajar hari ini. Oh iya, jadi sebelumnya pernah mengikuti, namun tidak terlalu banyak teori tapi tidak dipraktikkan. Ya, tidak dipraktikkan. Jadi selepas pelatihan NLP itu saya masih mencari-cari bagaimana caranya nak digunakan. Sampailah saya datang pelatihan hari ini, saya baru sedikit banyak mengerti lah bagaimana dia nak digunakan untuk membantu kes-kes macam membantu orang yang bermasalah di tempat kerja dan sebagainya. Menurut Aka tuh kesan dari pelatihan dari Pak Beni itu seperti apa? Kesannya yang sebuah kesan yang menurut Aka yang senang gitu. Kesan yang paling utama itu saya rasa macam kemampuan kita mengawal orang lain. Sebelum ini kita tidak ada keyakinan untuk seperti kalau kita nak bercakap sesuatu, adakah orang lain boleh mendengar kata-kata kita, boleh rasa hormat pada kita. Tapi selepas kita tahu tentang inner energy ni, kita rasa macam cakap-cakap kita itu mungkin akan didengar orang, pastinya akan didengar orang, kerana kita menggunakan satu kuasa yang sebelum ni kita tak sedar kita punya kuasa itu. Ya, gitu. Oh iya. Ya, begitulah tentang salah satu peserta dari Kedah Malaysia Sungai Petani, dari Kak Kamarina. Iya, makasih ya Kak ya. Kita baru saja mengadakan pelatihan hipnoterapi dan tenaga dalam sekaligus di daerah Kedah Sungai Petani, Malaysia. Di sini ada Bapak Kaman bin Osman. Bapak ini seorang terpandang lah di Malaysia ini ya. Ini Pak, setelah pembelajaran tenaga dalam dan hipnoterapi ini, apa yang sudah Bapak dapat? Oke, saya melihat bahwa pembelajaran ini adalah suatu pembelajaran mengenal diri dan juga mengenal akan arti kekuatan alam. Bahwa kekuatan alam itu akan bisa digunakan untuk apapun sekali, sama ada tujuan baik ataupun jahat. Tapi kalau kita melihatkan penggabungan di antara naluri kita dan kita bergabung secara mantap dan total dengan kehendak alam dan juga kuasa alam, kita boleh menyembuhkan di dua kotak pikiran. Dan saya sendiri melihat ya sesuatu yang luar biasa, dan ini juga melihatkan bahwanya kita melihat bahwa itu adalah suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mencapai apa yang diciptakan di luar mungkin saya boleh katakan di luar apa yang kita fikirkan, yang selama ini mungkin tidak dapat dicapai, tapi sekarang agak mudah. Agak mudah. Dia agak simpel. Ya benar, ya benar. Ya Bapak, Pak Kaman bisa merasakan sendiri apa pelajaran ini, prakteknya bisa merasakan sendiri energinya apa? Ya, cukup lumayan dan saya rasa cukup teruja atas gitu kan. Sebab selama ini saya juga belajar dalam perguruan persilatan, tapi saya rasa dalam tahap-tahap itu saya tidak pernah merasakan kehebatan yang ada sekarang. Bahwa kalau di Malaysia kita panggil itu jalan pendek, jalan potong. Sebenarnya perlu butuh waktu lama. Iya kan? Jadi kalau untuk mencapai sesuatu itu kita pikirkan sampai makan masa 2, 3, atau 5 tahun. Tapi dalam soal ini kan kita perlu hanya sekitar sehari, 2 hari. Yang penting di otak kita menerima seadanya, kita menyerahkan untuk menerima sebenarnya untuk menerima ilmu dan memahami akan kehendak alam, dan kita bagaimana kita boleh menyatukan kekuatan diri dengan kekuatan alam, dan kekuatan itulah yang akan membantu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran pada seluruh kehidupan masyarakat. Itulah perbedaan antara pelajaran hari ini dan pelajaran tempoh hari gitu kan. Ya benar sekali. Ya, saya setuju.
Cukup sampai situ ya Pak. Oke, terima kasih. Semoga